Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada di Zoom. Shalom, puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat malam. Kita bertemu di Rabu Berdoa. Dan mungkin saya dengar juga tadi ada yang selama ini juga lewat Facebook yang melihat ya. Oh ya. Mati. Oh, mati. Zoom-nya nggak jalan. Enggak, belum. Ya. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami rindu hadirat-Mu bekerja di ruangan kami. Amin. Menyembah memuji Engkau di tempat ini. Amin. Bahkan teman-teman seiman Tuhan yang ada lewat Zoom, lewat Amin. Facebook, lewat YouTube Bapak. Haleluya. Mari Engkau Roh Kudus, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus itu sangat luar biasa bisa menjamah dan melawat kami dan merasakan lawatan yang sama pada malam hari ini Tuhan. Diberkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Rabu Berdoa kami ini siapapun kami yang Tuhan pakai dalam melayani Engkau, memimpin pujian, yang berdoa, yang menyampaikan firman, bahkan mungkin pelayanan yang menayangkan ini lewat Zoom semua, diberkati Tuhan pemusik semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau memperkatakan firman oleh pujian kita. Tapi saya rindu kita berdiri ya. Boleh, kalau kita nggak keberatan boleh berdiri. Kalau nggak berdiri juga yang di rumah boleh. Ya, gimana baiknya aja kita nyanyikan apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari kekasih. Kalau manusia berjanji itu belum pasti tepat, tapi kalau Tuhan berjanji seperti firman ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, mari kita perkatakan dengan iman. Mungkin suara kita tidak kencang atau bagus, tetapi Tuhan tidak melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Yes, haleluya, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah memperkatakan apa yang kita imani, dan itu luar biasa. Ketika kita merespon firman Tuhan lewat pujian ini, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, ajarku Tuhan, berterima kasih. Boleh kita duduk ya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau bicara kurang ini kurang itu pasti ada namanya manusia, tetapi apa adanya kita saat ini. Bukankah ini semua karena Tuhan? Ajarku Tuhan. Haleluya. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku,
berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku, keberadaanku. Semua berkat ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, dan acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lawat kami semua, itu yang kami rindukan, itu yang kami nanti-nantikan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Ketika dia menyampaikannya, Engkau memimpin dia kemana harus dia arahnya berkata-kata. Karena hadirat-Mu sedang kami rasakan di tempat ini. Kami percaya saudara-saudari kami juga yang sedang mengikuti ini, mereka dijamah oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua. Ya, kita bersyukur, sungguh kita berterima kasih ini. Kalau kita bisa ada, semua adalah berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita sehat, kita bisa beraktivitas, bahkan malam ini kita bisa bersekutu dalam doa. Kita ini semua adalah kemurahan Tuhan. Ya, mari kita lanjut saja kepada firman Tuhan. Kita ingat firman Tuhan minggu kemarin yang disampaikan oleh Bapak Gembala tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, kita buka kitab suci kita. Filipi pasal 3. Ya. Kita ulang lagi Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Ya. Oke, kita baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama, saya hitung 1 sampai 3. 1 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, ini Rasul Paulus adalah orang yang istimewa, saudara ya. Ya, kenapa saya bilang istimewa? Dia berkata, semuanya itu kutinggalkan. Ya, bahkan dianggapnya sampah. Semuanya kita sudah tahu, kemarin disebutkan ada jabatannya, ada pangkatnya, ada kekayaannya, ada kehormatannya, ada hartanya. Nah, semuanya itu oleh Rasul Paulus dianggap kalah mulia, bahkan dianggapnya sampah. Nah, buat kita bagaimana saudara? Lebih penting semuanya, apa lebih penting mengenal Kristus? Jujur, kita lebih mementingkan semuanya. Kita butuh harta, kita butuh jabatan, kita butuh pangkat, kita butuh kehormatan. Ya, tapi firman Tuhan mengajarkan oleh Rasul Paulus itu bukan yang terpenting. Ya, itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting Rasul Paulus mengatakan bahwa mengenal Kristus itu lebih mulia, lebih dari semuanya, lebih dari harta, lebih dari jabatan, lebih dari pangkat, lebih dari kehormatan. Nah, kita anak Tuhan
Kebanyakan dibalik. Kita mementingkan semuanya. Mementingkan berkatnya, mementingkan pertolongannya, tapi dianya kita tidak pentingkan. Saudara, saya pernah dengar cerita anak saya. Ada seorang sopir driver, sopir Gojek atau Grab, ngobrol-ngobrol tentang seseorang. Orang itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nah, saya tanya kepada kita semua, kita tahu apa kita kenal? Luhut Binsar Panjaitan. Kita tahu apa kita kenal? Tahu. Kita tahu, tapi kita tidak kenal. Nah, saudara, kalau kita sebut nama Jokowi, kita tahu apa kita kenal? Tahu, tapi kita tidak kenal. Nah, mana yang lebih menguntungkan, saudara? Kita kenal apa kita tahu? Mana lebih menguntungkan? Ya, kenal. Setidaknya kita bisa pasang fotonya. Ya, kita taruh di toko kita taruh di kamar tamu kita. Wah, ada foto Jokowi. Wah, ada foto Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Nah, saudara, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau bicara Yesus, banyak orang tahu apa kenal? Iya. Banyak orang tahu, tapi tidak kenal. Seorang driver atau seorang sopir yang pernah menjadi sopir keluarga Pak Binsar itu, beliau bercerita, hampir 2 tahun jadi sopir keluarga, belum pernah melihat Pak Luhut. Ibunya sering nganter ibu kemana-mana, tapi Pak Binsarnya nggak pernah ketemu. Padahal sudah ada di dalam lingkungan keluarga. Begitu juga ada banyak anak Tuhan. Sudah di gereja, bahkan aktif dalam pekerjaan di gereja. Tapi nggak pernah jumpa Tuhan. Nah, sehingga apa jadinya? Orang itu tinggalkan padahal ada di lingkungan yang cukup enak menurut kita. Sehingga dia tinggalkan keluarga Pak Binsar, dia cari kerjaan lain, nyopir tempat lain, dan salah satunya jadi sopir Grab. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ada banyak kita tahu tentang Yesus, tapi kita nggak kenal. Ruginya besar, saudara. Ruginya besar. Kenapa saya bilang rugi? Ya seperti driver tadi, dia tidak dapat keunggulan apa-apa, dia tidak dapat keuntungan apa-apa. Sekedar gaji saja, itu wajar. Ya, ada banyak orang percaya, ada banyak orang tahu Yesus, tapi tidak kenal Yesus. Di dalam Alkitab, bahaya, saudara. Mari kita buka satu ayat. Dalam Yeremia pasal 9. Ayat 23 dan 24. Yeremia 23 dan 24, pasal 9. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Oh, belum dapat. Ya, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Oh salah, saya maafkan. Ya, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Mari kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu? Yuk. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia,
keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin, amin. Nah, Tuhan menganggap tinggi, saudara, posisi kalau kita mengenal Tuhan, kita boleh berbangga. Ya, hampir sama dengan boleh busungkan dada. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan, memahami Tuhan, kata Tuhan, kita boleh membusungkan dada. Kenapa, saudara? Karena ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan atau kurang mengenal Tuhan. Itu punya bahaya yang luar biasa. Bahaya di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-7, ya kalau tidak salah ayat ketiga ya. Ayub pasal 42, Tuhan marah kepada Elifas dan sahabat-sahabat Ayub yang lain. Karena apa? Karena mereka tidak berkata benar tentang Tuhan. Ya. Tuhan berkata kepada Elifas, murkaku bernyala-nyala terhadap engkau dan dua sahabatmu. Karena engkau tidak berkata benar seperti Ayub. Bahkan dalam Maleakhi pasal 3, dikatakan bicaramu kurang ajar tentang aku. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ada banyak anak Tuhan. Ya kalau orang di luar Tuhan karena banyak yang kurang ajar bicara tentang Tuhan Yesus. Ada katanya jin kafir dan macam-macam. Ya, mengatakan bahaya. Saya katakan bahaya tidak mengenal Tuhan. Kalau itu orang di luar sana wajar. Tapi kalau orang Kristen, kalau kita orang percaya anak Tuhan tidak mengenal Tuhan, itu bahaya. Salah satunya di dalam kitab Maleakhi dikatakan, bicaramu kurang ajar bagaimana Tuhan? Tuhan bilang apa? Sia-sia beribadah. Ya. Padahal kita tahu firman Tuhan beberapa yang lalu, berapa lama kita ingat, ibadah itu besar apanya? Besar faedahnya untuk hidup sekarang ini dan masa yang akan datang. Di hidup yang akan datang. Tapi orang ada anak Tuhan, ada bangsa Israel, orang percaya mengatakan ke gereja juga kene-kene baik, biasa-biasa saja. Percuma ibadah, percuma ke gereja. Ada banyak orang yang kenapa bisa berkata demikian? Karena kurang mengenal Tuhan. Atau tidak mengenal Tuhan. Makanya Tuhan bilang kalau mau bangga jangan bangga karena kuat. Jangan bangga karena punya hikmat. Jangan bangga karena punya kekayaan, tapi berbanggalah karena memahami dan mengenal Tuhan. Nah sekarang saudara, bagi kita mau kenal Tuhan seperti apa? Nah di dalam Yeremia ini dikatakan, siapa Tuhan suka kalau kita memahami siapa Tuhan? Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kita nyanyikan kasih setiamu yang kurasakan. Lebih apa? Lebih dalam dari laut, lebih tinggi dari langit. Tapi benar nggak kita percayai Tuhan itu menunjukkan kasih setianya? Coba kita baca dalam Mazmur, saudara, pasal 136. Mazmur 136. Mazmur 136. Ayat yang keempat saja, saudara. Ayat yang keempat saja. Mazmur sebetulnya kalau saudara mau jelas dari ayat 1 sampai ayat 26. Tapi kita baca satu ayat saja kan untuk menghemat waktu kita. Yuk baca ayat 4, 2, 3. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar. Ditutup dengan apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan melakukan keajaiban yang besar karena jasa kita, karena prestasi kita, karena kesetiaan kita.
Tidak. Tapi Tuhan melakukan mujizat-mujizat, melakukan keajaiban-keajaiban yang besar karena kasih setianya. Ayat sebelumnya menciptakan langit bumi. Tidak ada yang perintahkan. Tidak ada yang ngerengek-rengek bikin langit dong Tuhan. Bikin matahari dong Tuhan. Tidak ada yang merengek-rengek. Yang mendesak-desak Tuhan untuk bikin macam-macam. Tapi karena kasih setia Tuhan, Tuhan lakukan itu. Mari saudara, kita mau mengenal Tuhan yang punya kasih setianya. Kasih setianya yang membuat melakukan keajaiban-keajaiban. Seorang diri. Ya, tidak perlu bantuan siapapun. Ya, mari, mau kita mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan? Kita kenal Allah yang besar kasih setianya. Yang selama-lamanya kasih setianya. Keajaiban apa yang pernah saudara alami? Pasti ada banyak kita punya pengalaman keajaiban Tuhan. Saya mau bersaksi untuk menutup firman Tuhan renungan malam ini. Tuhan yang melakukan keajaiban dalam usaha saya. Dari sejak tahun 2004, saya sudah bicara sama Mbak Diah. Mbak Diah itu kerja di Sanbe Pharma. Saya bilang, Mbak Diah tolong dong saya kenalin sama Bu Om Romlah. Karena beliau kan kepala pembelian. Oh kalau gitu Om bikin aja company profile. Sampai tahun 2019, saya tidak pernah bikin company profile. Tapi Tuhan lakukan keajaiban. Keajaibannya bagaimana saudara? Ternyata ada seorang manajer dari sebuah pabrik yang pernah pesan barang sama saya. Beliau pindah ke Sanbe Pharma Unit 3. Jadi plant manager, jadi kepala pabrik di sana. Dan ada kasus di pabriknya, kesulitan butuh sesuatu alat. Dia ingat, panggil saja Pak Daud. Dan puji Tuhan saudaraku. Saya diundang ke sana, saya lapor sama Satpam, Pak mau ketemu sama Pak ini, saya sebutkan nama ini. Ada janjian belum? Loh emang kenapa Pak? Enggak, beliau ini orang sibuk sekali, enggak sembarang orang bisa ketemu beliau. Enggak Pak, saya ditelepon, katanya suruh datang hari ini jam 11. Oh kalau sudah janji, silakan isi buku tamu. Puji Tuhan saudaraku. Saya tidak perlu bikin company profile, saya tidak perlu merengek-rengek, dan tidak perlu promo-promo macam-macam. Langsung saja, Pak Daud ini saya punya problem begini, tolong solusinya gimana, tolong diatasi. Wah Bang Pak itu begini. Ya silahkan kerjakan, prosedurnya bagaimana, kerjakan aja dulu. Nanti soal harga biar saya yang tanggung jawab. Enak saudara. Tuhan lakukan keajaiban. Saya tidak perlu merengek-rengek pasang promosi dan mungkin perkenalan perusahaan. Tapi Tuhanlah yang memperkenalkan dan Tuhanlah yang mempromosikan. Itu yang kualami. Dan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang kualami. Tapi percayai saudara, Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Bukan karena saya berjasa. Tidak. Tapi karena Tuhan penuh kasih setia. Dan kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Renungkan saudara, menikmati Allah yang penuh dengan kasih setia itu. Kita lihat di kitab Mazmur, Raja Daud, bukan Daud Budoyo saudara, tapi Daud bin Isai. Ya. Di Mazmur pasal 46 itu, ayat 2, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Banyak kesesakan yang kualami. Awal pandemi ini saudara, saya mengalami kesesakan. Sampai mobil saya jual satu. Karena mengalami kesesakan. Tetapi Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Amin. Dan saya menikmati pertolongan Tuhan hari ini. Tuhan ajaib. Tuhan melakukan keajaiban seorang diri. Bukan jasa saya, tapi karena kasih setianya lebih dalam dari lautan. Kasih setianya lebih tinggi dari langit biru. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Bukan hanya saya, saudara juga bisa menikmati. Mari kita kenali Tuhanmu, kenali Allahmu sebagai Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu mari kita nikmati pertolongan Tuhan. Nikmati pertolongan Tuhan. Saya mengalami kesesakan dan saya semalam tidur paling lama 1 jam, itu pun dikredit.
Maksudnya saking ngantuknya 5 menit, ngelilir lagi, mikir lagi saudara, stres lagi. Saking lelahnya, les tidur 5 menit. Karena kenapa saya tahu 5 menit? Karena saya lihat jam berapa sekarang. Oh saya baru tidur 5 menit. Itu semalam kalau dikumpul-kumpul paling lama 1 jam saudara. Karena apa? Karena dalam kesesakan. Ya. Tapi Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita datang kepada Dia. Kita bukan sekedar tahu, tapi kita mau kenal, kita memahami. Amin. Kenalah Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Kenalah Dia yang melakukan keajaiban-keajaiban. Kenalah Dia sebagai Allah yang kasih setianya kekal. Dan mari kita hampiri Dia. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Andreas. Silakan Pak. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Orang yang mengenal Tuhan pasti menyembah Dia. Amin. Enggak mungkin enggak. Makin saudara kenal Dia, saudara makin masuk dalam penyembahan. Amin. Saudara makin terkagum-kagum kepadanya. Saudara makin merasakan kasih setianya yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara makin mengalami kemurahan demi kemurahannya yang lebih dari hidup. Mari malam hari ini, saudara, katakan Tuhan, aku mau mengenal-Mu. Aku mau mengalami Engkau lebih dalam lagi. Supaya aku menyembah-Mu lebih dalam lagi. Supaya aku tersungkur di kaki-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, amin, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan lagi, bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk jadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Kami datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima Oh, tak ada yang seperti Engkau, tak ada yang seperti-Mu, Yesus. Haleluya, ku terkagum. Haleluya, haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Bapa, turun-temurun dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak habis-habisnya Bapa, kesetiaan-Mu. Haleluya, haleluya. Sehingga la 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 la, bawa kami masuk dalam pengenalan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikara la 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 la, ira la 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 la, ira la 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 la, ira la 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 la. Engkau Yesus, Engkau itu Bapa, Engkau itu yang berkarya dalam hidup kami. Engkau itu, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Ya la 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 la. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Benar, benar, Bapa. Haleluya. Amin, amin. Ya la 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 la. La 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 la. La 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 la. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan lagi, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Bersama dengan Tuhan kami mengalami kemenangan karena Tuhan yang memberi kemenangan dalam hidup kami. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terjadilah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terjadi Bapa dalam nama Yesus. Terima Amin, kasih. amin, amin, amin. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengalami kemenangan. Haleluya. Karena Tuhan yang Amin, ada di amin, pihak amin, kami. amin, amin. Terima kasih. Amin, 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 amin. Terima Amin, kasih. amin, 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 amin. Terima kasih Amin, Tuhan. amin, 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 Kemenangan amin. terjadi di tempat ini. Amin, amin, Kemenangan amin. terjadi di tempat ini. Bapa. Amin. Terima kasih. Ketika kita menyembahnya, saudara, kita sedang ada di tahta kasih karunia. Singgasana tempat kedudukan Allah kita yang luar biasa. Namanya adalah tahta kasih karunia.
ketika saudara menjamah hadiratnya, kasih karunia mengalir, kemenangan terjadi. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemegahan kita, tapi karena surga melawat saya, melawat saudara. Saudara, tadi Pak Daud bersaksi, diakhiri memang kesaksiannya dengan kesaksian yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Tuhan mengangkat, Tuhan meninggikan. Tapi tadi dalam kesaksiannya, Pak Daud ceritakan ada masa-masa yang sulit, ada kesesakan yang dia harus pikul. Pernah tertidur, terlelap hanya beberapa menit, saudara. Dan kalau Pak Daud ditolong, saya pasti ditolong, saudara juga pasti ditolong. Amin, saudara. Mari malam hari ini kita datang ke hadirat Bapa yang mengasihi kita. Saudara, mungkin masih ada beberapa jemaat yang harus bergumul dengan masa kesesakan. Mungkin ada beberapa jemaat yang belum mengalami seperti yang Pak Daud alami. Tapi yakin malam hari ini kita sedang ada di tahta kasih karunia. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara. Mari kita dukung setiap jemaat Hosana supaya hari-hari ini iman kita makin kuat, pengenalan kita akan Tuhan makin dalam, makin hari kita makin serupa dengan Dia. Mari kita doakan seluruh jemaat Hosana, saudara, supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan kemenangan di tangan kita. Nanti Bapak Sugeng akan berdoa untuk seluruh jemaat yang di Hosana, yang sakit juga kita doakan malam hari ini. Pak Sugeng tolong nyalakan mic-nya dan tolong memimpin kita dalam doa. Semua yang lain mengaminkan apa yang Pak Sugeng doakan. Ya, amin, 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 amin. Kami tahta kasih karunia. Amin, 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 amin. Kami mohon Tuhan atas umat Hosana. Umat Hosana dalam tangan-Mu. Engkau yang berjanji setia, Tuhan. Mengenal kami satu persatu. Kami percaya, Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata atas hidup kami. Kalau Pak Daud hari-hari ini sudah, kami percaya seluruh umat Hosana. Kami percaya, Tuhan, Hosana. Kami juga percaya, Tuhan, Tangan-Mu terkedang bagi umat Hosana. Sembuh, Tuhan, umat-Mu sakit, umat-Mu yang terbeban berat, Engkau beri kelegaan Tuhan. Haleluya. Haleluya, lakukan keajaiban. Yang membuat mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan, umat Hosana dalam tangan-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Karunia-Mu nyata bagi kita semua. Kami percaya Tuhan, kami akan menikmati kasih karunia itu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya.
Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita akan alirkan kemenangan kita juga buat bangsa kita, buat negeri kita, buat kota kita, saudara. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Mari malam hari ini kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Kita bawa lagi Indonesia, kita bawa lagi Jawa Barat, kita bawa lagi kota Bandung, kita bawa lagi. Haleluya, haleluya. Mari semua berdoa syafaat untuk Indonesia. Mari katakan doa syafaat saudara untuk Indonesia. Ya lawat Indonesia, lawat Indonesia Tuhan. Ya Indonesia butuh lawatan-Mu, Indonesia butuh kasih-Mu, Indonesia butuh keajaiban, Indonesia butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Lakukanlah bagi bangsa kami demi nama-Mu, demi kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan demi kami, bukan karena kebenaran kami. Kami mohon demi nama-Mu sendiri. Lawat Indonesia, lawat Indonesia, selamatkan Indonesia. Haleluya, 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 haleluya. Darah-Mu dicurahkan Tuhan, darah-Mu membayar lunas hutang bangsa kami, darah-Mu menebus bangsa kami. Haleluya, amin, amin, amin. Jangan Tuhan yang luar biasa atas negeriku Indonesia. Terima kasih Yesus, negeri kami. terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Mengalir kemurahan, mengalir pengampunan, mengalir belas Berkat kasih. Tuhan turun atas kota Amin, amin, Bandung. amin, Berkat amin. Tuhan turun atas Amin, seluruh amin, Jawa amin, Barat. amin, Terima kasih. Amin, amin, Diberi amin, kesehatan, diberikan kekuatan. amin, amin, Terima kasih. amin. Kami percaya kami. Ya, ya, ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih ya Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi di sini. terjadi. Sekali lagi katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan Terjadi, kemenangan terjadi. kemenangan terjadi di Sini benar Tuhan Yesus. Amin. Ini keyakinan kami yang teguh. Sungguh Tuhan, kemenangan Engkau berikan bagi orang Amin. yang mengenal Engkau. Sebab itu bahwa kami seluruh jemaat sana lebih rindu mengenal Engkau Tuhan. Ya. Lebih merindu mencari Engkau dengan Amin. sungguh-sungguh. Sampai kami berjumpa dengan keajaiban-keajaiban-Mu.
Kalau Engkau temukan kami sering kurang mengenal Engkau, ampuni Tuhan. Kalau sering kami lalai untuk mencari Engkau sungguh-sungguh, ampuni kami Tuhan. Terima kasih buat doa malam ini Tuhan. Beberapa jemaat-Mu sudah ikut dalam berdoa. Mereka memikul beban-beban doa Tuhan. Diberkatilah mereka. Amin. Itu hamba-Mu lepaskan berkat atas rumah tangga mereka. Amin. Berkati usaha mata pencarian mereka. Diberkati kesehatan mereka Tuhan. Diberkati anak-anak mereka. Kalau ada yang merasa kesesakan hari-hari ini, Engkau kembali buka jalan Tuhan. Berikan mereka roh yang tenang. Berikan mereka roh yang tenang. Untuk Tuhan melewati hari-hari bersama-Mu. Dan mereka meraih kemenangan. Diberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan malam ini malam yang sangat diberkati. Seluruh hamba-hamba-Mu pelayan yang sudah melayani, diberkatilah pelayanan mereka Tuhan. Dan Engkau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan seluruh jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah hari Minggu ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Ibadah di gereja, baik ibadah on-site di rumah masing-masing. Diberkati semua Tuhan, diberkati pelayan-pelayan yang melayani, siapkan dengan urapan yang baru. Sehingga pada ibadah di gereja, ibadah di rumah, semua menikmati lawatan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami umat-Mu, mempersiapkan waktu untuk ibadah hari Minggu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami akhiri doa malam ini dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan Amin. Kita foto.